Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deuteru Melayu masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari dataran Asia, tepatnya Yuhan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatumpugi. Ketika rakyat Lasatumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi atau orang-orang atau pengikut dari Lasatumpugi. Lasatumpugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wecudai dan melahirkan beberapa anak, termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Saweri Gading Opunawara atau yang dipertuan di Wara adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Ila Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Saweri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwu, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini, orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidra, Pinrang, Sinjai, dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, dan Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina yang kelak menjadi Pamana. Mario kelak menjadi bagian Sopeng dan Siang, daerah di Pangkajene Kepulauan. Masa kerajaan Bone, di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi yang kemudian muncul seorang Tomanurung yang dikenal menurungi Rimatajang. 7 raja-raja kecil melantik menurungi Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Adat Pitue. Kerajaan Makassar di abad ke-12, 13, dan ke-14 berdiri kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo yang diawali dengan krisis sosial di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi Goa dan Talo, tetapi dalam perkembangannya, kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar. Kerajaan Sopeng di saat terjadi kekacauan. Di Sopeng muncul 2 orang Tomanurung. Pertama, seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurung Rigoarie, kemudian memerintah Sopeng Riaja. Dan kedua, seorang laki-laki yang bernama Latema Mala Manurung Sekanyili yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya, 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Kerajaan Wajo. Sementara Kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah yang berkumpul di sekitar Danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Puangi Rampulung. Sepeninggal beliau, komune tersebut berpindah ke Boli yang dipimpin oleh seorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Datangnya Lapauke, seorang pangeran dari kerajaan Cina, Pamana, beberapa lama setelahnya, kemudian membangun kerajaan Cinotabi. Selama 5 generasi, kerajaan ini bubar dan terbentuk kerajaan Wajo. Konflik antara kerajaan pada abad ke-15 ketika kerajaan Goa dan Bone mulai menguat dan Sopeng serta Wajo mulai muncul, maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bone memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba. Sementara di utara,
Bone bertemu Luwu di Sungai Walanai. Sedangkan Wajo perlahan juga melakukan perluasan wilayah, sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antara Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone, dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walanai adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng. Berikutnya, wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo melalui penaklukan ataupun penggabungan. Wajo kemudian bergesek dengan Bone. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Goa, kerajaan Bone, Wajo dan Sopeng membuat aliansi yang disebut Telum Pocoe. Penyebaran Islam pada awal abad ke-17, datang penyiar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka adalah Abdul Makmur atau Datuk Ribandang yang mengislamkan Goa dan Talo, Sulaiman atau Datuk Patimang menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani atau Datuk Ritiro yang menyiarkan Islam di Bulukumba. Kolonialisme Belanda pertengahan abad ke-17 terjadi persaingan yang tajam antara Goa dengan VOC sehingga terjadi beberapa kali pertempuran, sementara Arompone ditahan di Goa dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin Ratan Ritata Deng Serang Arong Pelaka. Arong Pelaka didukung oleh Turatea, kerajaan kecil Makassar yang tidak sudi berada di bawah Goa. Sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya Latan Rilai Tosengeng Arung Matoa Wajo, Maradia Mandar, dan Datu Luwu. Perang yang dahsyat mengakibatkan benteng Sombo Opu luluh lantak. Kekalahan ini mengakibatkan ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaan Goa. Pernikahan Lapatau dengan putri Datu Luwu, Datu Sopeng, dan Sombo Goa adalah sebuah proses rekonsiliasi atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu, tidak ada lagi perang yang besar sampai kemudian di tahun 1905 sampai 1906 setelah perlawanan Sultan Husain Karaing Lembang Parang dan Lapawawoi Karaing Sigeri Arompone dipadamkan. Maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang sempat lowong setelah penaklukan. Kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan, para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disibukkan dengan pemberontakan. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya. Pada zaman Orde Baru, budaya periferi seperti budaya di Sulawesi benar-benar dipinggirkan sehingga semakin terkikis. Sekarang generasi muda Bugis Makassar adalah generasi yang lebih banyak mengkonsumsi budaya material sebagai akibat modernisasi, kehilangan jati diri akibat pendidikan pola Orde Baru yang meminggirkan budaya mereka. Seiring dengan arus reformasi, muncullah wacana pemekaran daerah Mandar membentuk provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat. Kabupaten Luwu terpecah 3 daerah tingkat 2, sementara banyak kecamatan dan desa atau kelurahan juga dimekarkan. Namun sayangnya, tanah tidak bertambah luas, malah semakin sempit akibat bertambahnya populasi dan transmigrasi. Mata pencaharian masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu, masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan.
Bugis perantau kepiawaian suku Bugis Makassar dalam mengarungi samudra cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Bahkan di pinggiran kota Cape Town, Afrika Selatan, terdapat sebuah subur yang bernama Makassar sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka. Penyebab merantau, konflik antar kerajaan Bugis dan Makassar, serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18, dan 19, menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi terutama di daerah pesisir. Selain itu, budaya merantau juga didorong oleh keinginan akan kemerdekaan. Kebahagiaan dalam tradisi Bugis hanya dapat diraih melalui kemerdekaan. Bugis di Kalimantan Selatan pada abad ke-17, datanglah seorang pemimpin suku Bugis menghadap Raja Banjar yang berkedudukan di Kayu Tangi atau Martapura untuk diizinkan mendirikan pemukiman di Pegatan Tanah Bumbu. Raja Banjar memberikan gelar Kapitan Laut Pulo kepadanya yang kemudian menjadi Raja Pegatan. Kini sebagian besar suku Bugis tinggal di daerah pesisir timur Kalimantan Selatan, yaitu Tanah Bumbu dan Kota Baru. Bugis di Sumatera dan Semenanjung Malaysia setelah dikuasainya kerajaan Goa oleh VOC pada pertengahan abad ke-17. Banyak perantau Melayu dan Minangkabau yang menduduki jabatan di kerajaan Goa bersama orang Bugis lainnya ikut serta meninggalkan Sulawesi menuju kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Di sini mereka turut terlibat dalam perebutan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Hingga saat ini banyak raja-raja di Johor yang merupakan keturunan Bugis. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang awal mula suku Bugis. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.